Halo adik-adik, ketemu lagi bareng aku, Kak Ina di Fisika. Nah, kemarin kan kita udah belajar nih tentang apa sih itu ilmu termodinamika, hukum nol termodinamika, dan hukum satu termodinamika. Sekarang kita lanjutin lagi, masih dalam pembahasan tentang termodinamika, tapi yang akan kita bahas hari ini adalah proses-proses termodinamika dan sistem dalam termodinamika. Nantinya kita akan belajar tentang isobarik, isokorik, isotermik, adiabatik, dan sistem dalam termodinamika. Oke, sebelum kita belajar ada tujuan pembelajaran yang nantinya diharapkan dapat tercapai setelah melakukan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Oke, kita langsung masuk aja. Nih ada pertanyaan nih, apa itu ya proses termodinamika? Nah, proses termodinamika adalah perubahan keadaan suatu gas dari segi tekanan, volume, dan suhunya. Jadi, proses termodinamika itu terjadi di suatu gas yang mengalami perubahan baik dari segi suhu, tekanan, maupun volumenya. Nah, untuk proses-proses dalam termodinamika itu ada 4, yaitu isobarik, isokorik, isotermik, dan adiabatik. Yang pertama akan kita pelajari adalah isobarik. Isobarik merupakan perubahan gas yang terjadi dalam tekanan yang tetap. Ingat-ingat ya, tekanannya tetap. Oke. Nah, karena tekanan yang tetap, kalau misalnya kita ambil dari persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT, karena P-nya tetap menjadi V per T sama dengan konstan, atau dapat dituliskan V2 per T2 sama dengan V1 per T1. Nah, usaha yang dilakukan pada keadaan isobarik, W sama dengan P kali delta V, atau W sama dengan luas dari bangun yang digambar di diagram nanti. Dengan demikian, maka kalau misalnya dihubungkan dengan hukum satu termodinamika, untuk mencari kalornya, Q sama dengan delta U ditambah W. W-nya kita ganti deh, jadi Q sama dengan delta U ditambah P kali delta V, seperti itu. Oke adik-adik, selanjutnya adalah proses isokorik. Proses isokorik adalah proses perubahan keadaan termodinamika yang terjadi pada volume konstan atau tetap. Di proses isokorik ini berlaku persamaan P2 per T2 sama dengan P1 per T1. Untuk usaha yang dilakukan oleh gas di proses isokorik ini ternyata karena volumenya tetap, sistem tidak melakukan ataupun menerima usaha dari lingkungannya. Nah, jadi kita bisa menuliskan W sama dengan P kali delta V sama dengan 0 atau tidak ada nilainya. Nah, untuk Q-nya sendiri rumusnya adalah Q sama dengan delta U ditambah W. Karena W-nya 0 menjadi Q sama dengan delta U atau U2 dikurangi U1 atau energi dalam kedua dikurangi energi dalam pertama. Oke, selanjutnya adalah proses isotermal. Nah, sesuai dengan namanya nih, termal berarti suhu ya. Jadi proses isotermal merupakan proses perubahan keadaan termodinamika yang terjadi pada suhu konstan atau tetap. Suhu konstan tersebut menyebabkan tidak ada perubahan energi dalam. Jadi kalau misalnya yang tadi di isokorik itu tidak ada perubahan usaha, nah untuk isotermal tidak ada perubahan energi dalamnya atau delta U sama dengan N0. Nah untuk di proses isotermal itu sendiri itu berlaku persamaan kali ini P2 dikali V2 sama dengan P1 dikali V1. Untuk nilai W-nya sama sendiri adalah nRT ln V2 per V1. Nah, karena delta T-nya sama dengan 0, sehingga maka energi dalamnya juga tadi 0 ya. Jadi, untuk mencari Q-nya sama dengan W. Seperti itu. Nah, untuk proses yang terakhir namanya adalah proses adiabatik.
Proses ini merujuk pada perubahan keadaan termodinamika yang berlangsung tanpa disertai perpindahan kalor antara sistem dan lingkungannya. Kalor sistem yang konstan menyebabkan tidak terjadi perubahan kalor di dalam sistem. Dalam matematika bisa dirumuskan nanti untuk mencari Q-nya berarti sama dengan 0. Seperti itu. Jadi untuk persamaan Q sama dengan delta U ditambah W, Q-nya sama dengan 0, maka W-nya sama dengan minus delta U. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sistem pada termodinamika. Yang pertama adalah sistem terbuka, di mana sistem terbuka ini maksudnya terjadi pertukaran energi baik panas dan kerja dengan benda dan lingkungannya. Nah, jadi contohnya itu adalah samudra. Samudra merupakan contoh dari sistem terbuka. Contohnya lagi adalah air panas yang dituangkan di gelas dan dibiarkan terbuka, akhirnya akan menjadi dingin, seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah sistem tertutup. Nah, untuk sistem tertutup ini terjadi pertukaran energi panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungannya. Contohnya adalah rumah hijau. Rumah hijau adalah contoh dari sistem tertutup di mana terjadi pertukaran panas tetapi tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungannya. Nah, kalau misalnya suatu sistem terjadi pertukaran panas, kerja atau keduanya biasanya dipertimbangkan sebagai sifat pembatasnya. Oke, yang terakhir adalah sistem terisolasi. Nah, kalau tadi sistem tertutup itu panasnya bertukar, kerjanya tidak. Kalau sistem terbuka, pertukaran energi panas dan kerjanya secara bersamaan dengan lingkungannya. Nah, kalau sistem terisolasi tidak terjadi pertukaran panas ataupun kerja dengan lingkungannya. Nah, untuk contoh dari sistem terisolasi adalah salah satu kebudayaan nih yang ada di suku Malin. Contohnya itu adalah ketika melakukan upacara adat pembakaran batu. Nah, batu itu kan ditumpuk-tumpuk dengan makanannya, dengan daging-dagingan, dengan sayur-sayuran. Nah, kemudian ditumpuk oleh batu, kemudian dipanasi. Nah, panas di dalam tungku itu, di dalam batu itu tidak keluar maupun tidak masuk, sehingga makanan di dalamnya menjadi matang. Seperti itu. Contoh lain yang dekat dengan kehidupan kita adalah termos. Kalau kita menuangkan air panas ke dalam termos, selama termosnya tidak bocor, maka airnya akan selalu panas karena panas dari luar tidak bisa masuk, panas dari dalam pun tidak bisa keluar, seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Dalam wadah tertutup terdapat 2 liter gas pada suhu 20 derajat Celcius dan bertekanan 2 atm. Jika volume ditambah 2 liter pada kondisi proses isobarik, maka suhunya menjadi, kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama diketahui V1 sama dengan 2 liter diubah menjadi meter kubik menjadi 2 kali 10 pangkat minus 3. T1-nya 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. Untuk P1-nya 2 atm diubah ke Pascal dikali 10 pangkat 5 jadi 2 kali 10 pangkat 5. Untuk V2-nya karena ditambah 2 liter maka menjadi 4 liter dan diubah ke meter kubik menjadi 4 kali 10 pangkat minus 3. Yang ditanya adalah T2-nya. Nah, ini proses isobarik ya. Jadi proses isobarik berlaku persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Tinggal disubstitusikan. V1-nya diubah menjadi 2 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian disubstitusikan, maka T2-nya adalah 600 Kelvin. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, perhatikan gambar diagram PV di atas. Nah, berapakah kerja yang dihasilkan pada proses A, B, C? Nah, kalau misalnya ada soal-soal seperti ini, maka dilihat A, B, C-nya itu A ke B merupakan proses apa, B ke C merupakan proses apa. Oke, dari diagram itu bisa diketahui kalau proses A ke B adalah isokorik, B ke C adalah isobarik. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Pertama-tama ditulis dulu diketahuinya. PA sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 Pascal, PB sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal, VB sama dengan 1,5 kali
kali meter kubik, VC sama dengan 3,5 meter kubik. Nah, yang ditanya adalah WABC. Nah, kalau ditanya berapakah jumlah kerja dari gabungan proses-proses tersebut, maka W-nya itu adalah jumlah keseluruhannya. Kalau WABC jadi sama dengan WAB ditambah WBC. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan, kita harus tahu dulu proses A ke B itu apa, B ke C itu apa. Karena proses A ke B adalah isokorik, jadinya WAB sama dengan 0. Sementara itu, karena proses B ke C adalah isobarik, rumusnya adalah P kali delta V. Sehingga dapat dituliskan WABC sama dengan 0 ditambah P kali VC dikurangi VB. Tinggal disubstitusikan deh, WABC sama dengan P-nya diganti 2 kali 10 pangkat 5 Pascal dikali 3,5 dikurangi 1,5 meter kubik. Ketika sudah dikalikan, maka WABC hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Karena meter kubik dikali Pascal adalah Joule. Jadi kita sudah sampai di penghujung pada hari ini. Jadi pembelajaran ini dapat disimpulkan kalau misalnya ada 4 proses dalam termodinamika, yaitu isobarik, isokorik, isotermik, dan adiabatik. Sementara itu ada 3 sistem dalam termodinamika, yaitu sistem tertutup, terbuka, dan terisolasi. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa diulang lagi pembelajarannya, banyak latihan soal, kemudian jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain video. Dah.